pada hari ini, silakan ketua untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau mengabsen siapa yang hari ini tidak hadir? Ibu. Ada yang tahu kenapa alasannya tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan ya untuk teman kita supaya sehat selalu. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, kemarin kita belajar mengenai materi apa ya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Oke, Caca, silahkan. Pancasila. Bagus, pintar. Kita mempelajari Pancasila. Pada hari ini kita akan belajar mendeskripsikan pengertian NKRI. Lalu dapat menyebutkan wilayah dan ciri-ciri NKRI dan dapat menjelaskan pentingnya keutuhan NKRI. Apakah kalian siap untuk belajar pada hari ini? Anak, sekarang perhatikan gambar peta ini. Di sini ada peta apa, yo? Peta Indonesia, Bu. Melalui peta ini kita dapat melihat dan memahami berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau, provinsi, batas daerah, laut, sungai, gunung, serta lainnya. Oke anak-anak, dari peta tersebut coba siapa yang berani maju untuk menunjukkan di manakah letak Pulau Jawa? Saya, Bu. Baik, silakan Zara. Coba di mana? Di sini, Bu. Betul sekali. Nah, di sini anak-anak yang lain bisa melihat bahwa disinilah letak Pulau Jawa. Terima kasih. Kembali. Anak-anak, dari peta Indonesia tadi, seluruh pulau yang kalian lihat tadi itu dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga Papua adalah satu kesatuan wilayah NKRI. Meskipun kita berbeda suku, budaya, semua wilayah itu adalah milik satu negara, yaitu negara Indonesia. Oleh karena itu, saat ada konflik antar warga di salah satu daerah, kita harus menyelesaikan bersama. Nah, ini mengganggu persatuan NKRI yang telah menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam peta ini. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Pertanyaannya, apa pengertian dari NKRI? Ada yang berani coba menjawab? Saya, Bu. Negara Keserikatan Republik Indonesia. Kurang tepat. Ada yang bisa menjawab lebih? Saya, Bu. Baik, Bella, ayo. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul, tepuk tangan untuk kalian. Baik, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian yaitu berupa video singkat. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Baik, Bu. Konflik bisa terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi dalam lingkup suku, agama, ras, dan antar golongan. Tak adanya manajemen terhadap perbedaan pandangan ini mengakibatkan konflik muncul secara perlahan-lahan. Di Indonesia yang penuh keberagaman ini, konflik sudah biasa terjadi. Hanya saja banyak orang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan lain hingga pecah menjadi lebih besar. Seperti konflik yang telah kami rangkum untuk Anda, sekedar sebagai pengingat agar hal mengerikan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Konflik antar suku di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2001. Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan antar suku paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. Versi lain mengatakan jika kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan suku Dayak yang memenuhi hampir semua wilayah Kalimantan Tengah menjadi murka. Akibat hal ini, 500 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari jumlah itu, 100 diantaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak. Pemenggalan ini dilakukan oleh suku Dayak karena mereka ingin mempertahankan wilayah yang saat itu mulai dikuasai oleh suku Madura. Pihak kepolisian setempat sebenarnya sudah menangkap orang-orang yang dianggap sebagai dalang dari kerusuhan. Namun setelah ditangkap, kantor polisi justru dikepung oleh suku Dayak.
hingga polisi terpaksa melepaskan kembali tahanan. Konflik yang terjadi di tahun 2001 ini akhirnya berakhir setelah setahun berselang. Nah, setelah kalian memperhatikan video singkat tersebut, memperhatikan konflik yang terjadi pada video tersebut, maka Ibu setelah ini akan memberikan tugas ya kepada kalian. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok akan menerima lembar LKPD ini. Ingat, baca dengan teliti dan berdiskusi dengan kelompok kalian. Baik, Bu. Kelompok 1. Kasih, Bu. Sama-sama. Kelompok 2. Terima kasih, Bu. Anak-anak, ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada, Bu. Baik. Selamat mengerjakan ya. Jika ada yang susah, boleh ditanyakan kepada Ibu. Baik, sekarang setiap kelompok untuk maju ya, mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1. Masalah pada cerita adalah perselisihan antar warga negara, perbedaan suku dan budaya. Solusinya adalah saling menghargai, menjaga kerukunan dan mengutamakan persatuan. Betul ya anak-anak, jawabannya kita kasih tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kelompok 1 sudah hebat ya, sudah berani maju untuk mewakili jawaban diskusi pada lembar LKPD tersebut. Lalu semuanya, ayo kita bersama-sama menjawab. Baik, Bu. Nah, dari video yang anak-anak sudah perhatikan, Ibu akan menanyakan kepada kalian masalah apa sih yang terjadi di dalam video tersebut. Terjadi perselisihan antar warga negara. Ya, tepat sekali. Terjadi perselisihan antar sesama warga negara. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Ayo bareng-bareng berikan alasannya. Karena mereka tidak saling menghargai perbedaan. Betul. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Coba Zara jawab. Dengan saling menghargai rukun dan bermusyawarah. Pintar. Bagus, semuanya sudah pintar ya. Dapat memahami konsep NKRI dengan wilayah pada peta, dapat menjelaskan dan dapat menganalisis konflik dalam menjaga keutuhan NKRI dan menyebutkan solusinya. Ibu kasih bintang ya kepada kalian semua. Terus, untuk tugas di rumah, buatlah contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah atau di lingkungan sekolah. Baik, Bu. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.